Oke, baik teman-teman Sterma, selamat sore Om Mitovo. Hari ini kita kebetulan nih lagi di Klaten, tepatnya di Candi Sojiwan ya. Ini di belakang ini namanya Candi Sojiwan. Nah, dalam rangka Waisak ini kan biasa umat Buddha merayakan Waisak dengan pergi ke berziarah ke tempat-tempat suci nih. Yang paling utama biasanya paling besar itu Candi Borobudur. Nah, kebetulan kita nih dari Sangha Mahayana, kebetulan buatnya di Sojiwan. Sebenarnya kenapa sih kita kok mesti harus berziarah ke tempat-tempat seperti itu? Kalau ke India misalkan nih, ada 4 tempat yang harus diziarahi: tempat lahir, tempat penerangan sempurna, tempat membabarkan dharma, tempat parinibbana. Nah, kenapa kita sebagai warga Indonesia nih, yang Buddhis khususnya, itu biasanya kalau mau berziarah cari yang paling dekat dulu ya, Su ya. Betul. Ya kan? Paling dekat dulu ya, karena ya jangkauan itu akan lebih gampang dijangkau kan. Nah, pada hari ini kita coba mau kasih tahu, mau minta penjelasan nih dari suhu yang imut seperti Doraemon nih. Gitu kan? Nah, tentang penjelasan dari ziarah tempat suci itu apa gitu. Nah, biasanya dalam pelaksanaannya di lapangan itu setiap ziarah ke tempat suci itu biasanya ada namanya pradaksina ya, Su. Ya. Nah, itu nanti pradaksina itu apa? Nah, di sini saya perkenalkan yang belum kenal, namanya Suhu Nengshu. Nengshu bukan Nengshu. Jadi sebenarnya itu bahasa Mandarin. Orang Mandarin itu nggak bisa huruf E, bisanya E. Tapi kita orang Indonesia bisanya E. Jadi Suhu Nengshu jadinya Suhu Nengshu. Ada laki-laki, jadi panggil Neng gitu kan. Jadi kalau karena ini nama dari istilah dari bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin, maka sebenarnya Suhu Nengshu. Ya, Sakya Sugata. Ya, mohon penjelasannya Su tentang pradaksina Su. Su Chuanren. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya orang bilang ziarah di agama Buddha namanya apa? Oh, namanya Dharma Yatra. Dharma Yatra ya. Jadi Dharma Yatra adalah di mana kita bisa mengunjungi tempat-tempat sejarah di beragama Buddha, di mana di situ ada relik-relik yang suci atau tempat-tempat yang suci. Nah, apa aja yang disebut dengan yang boleh dipuja atau yang layak dipuja? Tentunya adalah kita kenal guru agung kita sendiri adalah Buddha, lalu Dharma, lalu Sangha, itu adalah Sanpao yang perlu dipuja. Setelah itu tentu peninggalannya berupa relik atau sarira. Ya, sarira biasanya disimpan di pagoda atau stupa. Nah, berarti stupa biasanya di dalam stupa itu pasti ada tempat untuk meletakkan sarira atau relik, atau memang buku-buku kitab suci atau hal-hal yang memang merupakan bagian dari ritual selain rupang patung. Jadi dalam stupa udah komplit, ada patungnya, ada reliknya, dan juga mungkin ada tempat penyimpanan kitab suci. Lalu selebihnya juga bisa disebut pohon bodhi. Bukan pohonnya yang kita puji, tetapi di pohon itu punya jasa bahwa Pertapa Gautama menjadi Buddha di bawah pohon Ficus religiosa, maka disebutlah pohon penerangan atau pohon bodhi. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kembali ke alam, bahwa pohon aja mempunyai jasa memayungi, melindungi, dan dia menjadi tempat. Selama saya belum mencapai tingkat kesucian tertinggi dan terputuslah semua kelingkaran kelahiran, saya tidak akan bangkit dari tempat ini. Berarti Buddha itu lahir di alam, mencapai penerangan sempurna juga di alam, dan parinibbana di bawah pohon juga. Jadi semuanya di alam. Nah, dengan menyatakan kembali ke alam, maka kita umat Buddha kalau tanya ziarahnya kemana? Berarti back to nature, kembali ke alam, di mana kita melihat tempat-tempat di mana Sang Buddha dilahirkan, Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha membabarkan dharma, dan terakhir parinibbana. Itu di India. Jauh ya ke India. Tapi di Indonesia kita juga punya tempat-tempat sakral, tempat-tempat ritual di mana nenek moyang kita dulu sudah sangat berjaya sekali. Di zaman Sriwijaya dan Majapahit, bahkan kekuatan Nusantara itu sampai ke luar negeri. Nama baik Nusantara atau Moko Majapahit maupun Selivo atau Sriwijaya, Selivokwo namanya, itu sudah terkenal satu dunia.
dan pusat pendidikan juga adanya di Indonesia, Sriwijaya dan Majapahit. Peninggalan-peninggalan ini tentunya kita harus jaga. Apalagi sekarang pemerintah sudah mengaktifkan kembali bahwa candi-candi suci boleh dijadikan tempat ritual beragama, ritual agama Buddha. Boleh dilakukan upacara dan segala macam. Terbuka kembali untuk umat Buddha. Karena ini memang milik umat Buddha. Maka kita harus kembali melakukan Dharma Yatra di negeri sendiri. Karena kalau ke India tentu jauh. Nah, jadi beberapa candi yang bisa dijadikan objek Dharma Yatra tentunya banyak sekali, dan candi Buddhis terutama yang terbesar adalah Polofutu atau Borobudur. Nah, Borobudur adalah yang paling ajaib, itu mandala yang terbesar dalam bentuk 3 dimensi. Mandala, kalau biasa umat Tibetan mandala berupa pasir atau lukisan, tapi ini mandala 3 dimensi yang dibangun, dan ini dibangunnya melebihi daripada kepandaian orang cuma bikin piramid, karena Borobudur luar biasa, karya seninya paling tinggi. Lalu candi Buddhis kita dilihat di sini, candi Mahayana khususnya adalah candi Sujiwon dan candi Mendut. Candi Mendut sebenarnya Mahayana, karena di situ ada Avalokiteswara. Nah, terus satu lagi sih bukan sama Prapta ya, tapi dikatakan juga itu adalah Pusa atau Bodhisattva. Di luarnya ada Manjusri, ada segala macam. Penting candi Mendut. Hanya kita agak sulit kalau rame-rame di Mendut. Tapi kalau candi Sujiwon ini karena dia masih utuh, sekarang purna pugar ya, jadi lebih baik dan kita bisa menggunakan tempat ini sebagai Dhamma Yatranya Mahayana. Masih ada candi Sewu, Pawon dan lain-lain. Nah, itu Dharma Yatra. Terus tadi ada ditanya tentang Pradaksina atau juga disebut juga Raufo, ya bahasa Mandarinnya Raufo, adalah di mana ada pohon bodhi, ada stupa atau ada rupa. Kalau kita ingin menghormati, nah ini sama seperti kita lihat para umat Buddha akan mengelilingi candi sebanyak 3 kali atau 7 kali atau 108 kali, tergantung candinya besar atau tidak. Nah, kenapa harus mengelilingi? Dengan searah jarum jam, posisi tangan kanan biasanya menghadap candi. Jadi kita biasa muter keliling. Dengan niat kita bisa nianfo, 1 langkah 1 nama Buddha, atau dalam hati kita membacakan mantra atau baca sutra, sincinglah yang paling pendek. Nah, mengelilingi candi dengan harapan bukan kita cuma muter-muter aja, tetapi selama kita mengelilingi candi, ini badan saya. Candi adalah fisik, tapi ini adalah energi kehidupan di mana orang suci atau tempat peninggalan orang suci berada, termasuk pohon bodhi. Nah, kita menghormati dengan sepenuh hati. Jadi kita tadi kembali dalam menghormati dengan mengelilingi sebanyak 3 kali. Terus ada lagi yang namanya Sanpu Ipai, 3 langkah namaskara. Ya, itu bahasa Sanskritnya. Lupa saya. Nah, 3 langkah namaskara. Jadi kalau kita lihat di Tibetan Buddhism, orang tujuan tertingginya adalah Potalakum. Semua mau ke Potala, tempat mereka raja berada di sana. Jadi artinya dari tempat mereka 3 langkah namaskara paripurna tuh, penuh namaskara full. Nah, kalau di Mahayana kita setengah namaskara dan berdiri 3 langkah lalu namaskara, berdiri 3 langkah namaskara. Itu sama, mengelilingi atau menuju ke tempat suci 3 langkah namaskara. Cuma kita deket-deket aja ya. Kalau orang Tibet itu benar-benar dari kampungnya loh sampai menuju ke Potala. Nah, itu betul-betul dengan niat, dengan sesungguh hati dan segala macam. Nah, jadi ini adalah penghormatan. Karena dengan kita memberikan namaskara, kita ini menundukkan kepala kita yang sombong, yang tinggi, yang angkuh, itu nggak ada apa-apanya. Sebentar lagi juga kita akan kembali ke tanah, akan berada di dalam tanah. Jadi tundukkan kepala, hormat yang patut dihormat, sehingga kita menaklukkan keakuan. Kalau kita namaskaranya masih belum penuh. Kalau Tibetan sampai penuh, sampai betul-betul kita berasa masuk rata dengan tanah gitu. Itulah tentang Dharma Yatra dan Pradaksina. Sanpu Ipai. Dan Sanpu Ipai. Ya, sangat luar biasa ya, sangat menarik ya, 很精彩
ya, Su Nengshu memaparkan dengan detailnya bahwa jadi intinya bahwa kita dalam berdharma yatra atau mengunjungi tempat yang disucikan atau tempat yang bersih, itu jangan lupa tujuan aslinya itu apa, tujuan utamanya itu apa. Apakah hanya sekedar ingin datang untuk berpose, berfoto, atau hanya tujuannya dari lihat karya seninya, atau tujuannya dari segi spiritualnya. Ya, tadi kan dijelaskan oleh Su Nengshu dengan titik 3 poin yang utama itu kan, ada Dhamma Yatra, ada Pradaksina, ada Sanpu Ipai, 3 langkah namaskara. Nah, dari sini nanti teman-teman semua, teman-teman Dharma, bagi yang belum pernah mau Dhamma Yatra, siapa tahu ada jodoh Dhamma Yatra, itulah intisarinya ya. Jadi kalau yang sudah pernah tadinya cuma lihat-lihat seninya, karya seninya atau keindahan fisiknya, nanti yang akan datang bisa tanamkan bahwa tujuan utama kita berdhamma yatra adalah untuk mengagumi, menghormati jasa dan keberhasilan dari para sesepuh Dharma dalam mengembangkan Buddha Dharma ini. Ya. Demikian bincang-bincang santai sore ini. Semoga dapat berguna buat teman-teman semua. Terima kasih. Ada tambahannya, Suhu. Ada tambahannya. Sebenarnya tadi yang paling penting dari percakapan kita itu apa sih? Namaskara lah, Sanpu Ipai lah. Itu untuk mengembangkan bodhicitta. Intinya di karena selama ini bodhicitta itu udah ada. Dari ke Chungsen Tao Yo Fosin. Semua makhluk punya jiwa Buddha. Dan ketika kita ketemu nih frekuensinya dengan orang-orang malu-malu suci atau mereka yang pernah petilasan istilahnya di sini, energinya itu nyamber. Ketika nyamber dan kita betul-betul bangkit, kadang-kadang ada yang ngerasa sampai merinding, terharu, ada yang nangis. Nah, itulah di mana titik bodhicitta kita disentuh. Dan kalau dia kaifa, mungkin kita akan menjadi tersadarkan, orang yang berubah, kita lebih berubah berubah diri kalau lebih baik lagi. Itu yang paling penting. Ya, kan? Bisa tahu kan? Bahwa setiap makhluk punya bodhicitta yang tertutup oleh debu nih. Salah satu kita datang tempat sini ini, salah satu poles dia biar berkilau. Walaupun udah berkilau besok kotor lagi, ya biasa. Tapi harus dipoles lagi biar lebih berkilau lagi, ya. Oke, ya semoga bermanfaat semua. Selamat sore, Amitofo.